Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah Financial Foundation bersama saya Era Trianita. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan lebih spesifik terhadap Economical Order Quantity atau kita sebut sebagai EOQ. Lalu nanti kita akan membahas bagaimanakah ya atau pada titik berapakah perusahaan dapat memesan kembali barangnya dan juga just in time. Kita masuk dulu ya di pembahasan yang pertama. EOQ. Apa itu EOQ, Bu? Ya kan? EOQ adalah ya jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Lalu muncul pertanyaan, EOQ muncul ya atau EOQ dapat dilakukan ya atau perusahaan dapat melakukan pembelian dengan sistem EOQ ketika kapan, ya kan? Nah, ketika biaya pemesanan itu sama dengan biaya penyimpanan. Atau kita sebut sebagai procurement cost sama dengan carrying cost. Syarat pembelian dengan EOQ di sini, yang pertama adalah harga pembelian per unit itu konstan. Ini ada syaratnya, ya. Nah, lalu yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Jadi bahan bakunya harus ada. Nah, kalau tidak ada bagaimana, Bu? Ya, kita tidak dapat ya melakukan pembelian dengan sistem EOQ. Lalu yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil teman-teman sepanjang tahun. Jadi tidak fluktuatif. Contohnya bagaimana? 100 ke 5.000 misalnya. Jadi kalau dikatakan stabil bisa 100 naik ke 110, turun lagi dong 90 misalnya. Nah, ini adalah syarat pembelian dengan sistem EOQ. Nah, sekarang penetapan jumlah EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Nah, kita masuk ke rumus. Rumus ya yang dapat digunakan untuk menghitung EOQ adalah akar 2 dikalikan kebutuhan tahunannya berapa dikalikan biaya pesan per order. Biaya pesan ya. Kalau e-commerce ya atau marketplace kita bisa ya masukkan ongkir misalnya. Dibagi dengan biaya simpan per unit per tahunnya itu berapa. Lalu Bu, dari EOQ ini ya kita dapat lalu kita dapat stepnya bagaimana Bu ya? Kita dapat mengimplementasikan di lapangannya bagaimana Bu? Oke. Nah, EOQ ya teman-teman, karena sistem pembeliannya itu minimum dan ada syarat-syaratnya tadi, ada harga, ada barang dan jumlah kebutuhannya itu harus konstan ya. Maka stepnya di sini teman-teman harus mengenal juga yang namanya safety stock ya atau jumlah minimum yang harus ada di gudang. Kenapa ya? Sebelum kita menghitung EOQ, teman-teman di sini harus mengenal dulu apa yang disebut sebagai safety stock. Kalau bahasa sederhananya ya, uang yang ada di dompet kita ya itu harus berapa ya agar kita bisa contohnya aman, bisa makan ya, bisa jajan misalnya kalau dalam mahasiswa. Nah, kalau dalam keuangan di sini ya, jadi safety stock muncul jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang. Jadi minimum di gudang itu ada berapa ya? Baru nanti kita akan menghitung yang namanya EOQ. Nah, di sini teman-teman, EOQ dengan safety stock bagaimana Bu? Ya, perhitungannya atau bagaimanakah Bu pengimplementasiannya di lapangan. Nah, jumlah barang yang ada di gudang apabila ada EOQ-nya ya, ada safety stock-nya kita dapat hitung EOQ ditambahkan safety stock-nya. Nah, setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock ya, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Itulah kenapa teman-teman harus kenalan dulu ya, harus mengenal dulu safety stock. Karena apa? Ibarat seperti tangga. Teman-teman harus melalui safety stock dulu, baru teman-teman ya dapat membeli dengan sistem EOQ. Nah, jadi kalau safety stock belum ya berarti EOQ tidak dapat ya dihitung dan tidak dapat diimplementasikan. Nah, persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0. Kenapa? Ya, pasti muncul pertanyaan begitu, bukan? Nah, persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0 karena ya satu, pasti menghindari kekecewaan dari para customernya. Contoh ya, Ibu A ingin membeli gula.
karena habis ya. Tapi ya di toko A tersebut ya tidak menjual karena habis, ya Ibu A tidak jadi membeli dan kecewa, misalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah persediaan ini harus ada teman-teman ya. Sebesar berapa safety stoknya? Contohnya di sini ya. Contoh ya, apabila di gudang ditetapkan safety stock 25 dan EOQ 300, bagaimana ya, atau berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya di sini tinggal teman-teman ya tambahkan saja 300 ditambah 25, itu sebesar 325 unit. Karena apa? Safety stock sudah dilalui, lalu berlanjut ke EOQ-nya. Nah, lalu tadi muncul pertanyaan ya, melalui safety stock dulu baru EOQ. Bagaimana Bu penentuan safety stocknya ya? Oke, penentuan safety stock kita bisa lihat di kasus ini ya. Suatu perusahaan elektronik memerlukan bahan baku per hari sebanyak 750 unit dengan waktu tunggu 5 hari. Jika kebutuhan pengamannya, nah ini dia, ada safety stocknya ya, ditetapkan sebesar 55% dari kebutuhan per hari. Tentukan titik pemesanan kembali. Nah, di sini konteksnya adalah safety stock plus ROP atau reorder point atau titik pemesanan kembali. Nah, jika ada kasus safety stock dengan titik pemesanan kembali, bagaimana Bu caranya ya? Nah, kita dapat hitung teman-teman, reorder point ya, 5 kalikan 750 unit ditambah dengan 55% dikalikan ya, 5 kalikan 750. Kita dapatkan ya 5.813 unit. Jadi ya perusahaan melakukan titik pemesanan kembali apabila ya jumlah unitnya ya sudah di angka 5.813 unit. Nah, jadi ini ya teman-teman semua tentang ROP. Nah, ini contoh kasus, nanti silakan teman-teman dapat ya selesaikan di kelas dan juga dapat menjadi bahan latihan untuk di rumah. Oke, sekian dulu untuk materi manajemen persediaan khusus kepada EOQ ya teman-teman semua. Kita ya jumpa lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.